Kali ini saya akan mencoba membawakan materi himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian himpunan dari contoh dan non-contoh. Yang kedua, siswa dapat menentukan anggota himpunan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi, mari kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Nah, adik-adik, pernahkah kalian mendengar istilah himpunan? Apa sebenarnya himpunan itu? Jadi, himpunan itu biasanya diidentikan dengan kumpulan, gerombolan, grup, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak semua kumpulan itu bisa dikatakan sebagai suatu himpunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh dan non-contoh dari himpunan berikut. Berikut ini ada contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir bulan Oktober. Itu dikatakan suatu himpunan. Kemudian, yang kedua, kumpulan anak yang mempunyai tinggi badan 155 cm. Juga dikatakan suatu himpunan. Yang ketiga, kumpulan hewan berkaki dua. Dan yang keempat, kumpulan nama bulan dengan awalan huruf J. Nah, keempat contoh ini dikatakan suatu himpunan. Kemudian kita bandingkan dengan yang bukan himpunan. Di sebelah sini ada yang bukan himpunan, yaitu kumpulan siswa yang cantik. Bukan dikatakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan kota-kota besar. Juga bukan dikatakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Dan yang keempat, kumpulan makanan lezat. Nah, dari contoh dan non-contoh tadi, apa sebenarnya itu himpunan? Bisa kita lihat bahwa yang contoh himpunan ini adalah semua yang dikatakan ini adalah mempunyai definisi yang jelas. Misalkan yang pertama tadi, kumpulan siswa yang lahir bulan Oktober. Itu sangat jelas sekali ya. Sangat jelas. Berarti selain yang bulan Oktober, dia tidak masuk dalam kumpulan itu. Selanjutnya, kumpulan anak yang mempunyai tinggi badan 155 cm. Berarti hanya anak yang 155 cm lah yang masuk dalam himpunan itu. Kemudian, kita lihat ke non-contoh. Kumpulan siswa yang cantik. Cantik itu sebenarnya seperti bagaimana? Jadi tidak jelas ya cantik itu seperti bagaimana. Apakah cantik itu hidungnya mancung? Apakah cantik itu matanya sipit? Nah, itu tidak jelas ya. Definisi cantik itu seperti bagaimana, itu sangat tidak jelas. Kemudian, kumpulan kota-kota besar. Kota besar itu seperti bagaimana? Juga tidak jelas. Jadi, antara contoh dan non-contoh himpunan ini, jadi pengertian himpunan itu adalah sesuatu kumpulan yang objeknya atau anggotanya telah didefinisikan dengan bisa ya. Selanjutnya kita akan masuk ke yang bagian B, yaitu anggota himpunan. Nah, misalkan ada himpunan A sama dengan A, B, C, D. Jadi anggota himpunan ini adalah yang berada di dalam kurung kerawal ini ya. Nah, jika ditanyakan banyaknya anggota himpunan itu adalah ada berapa banyak anggota dari himpunan A. Jadi dia ada 4 ya, yaitu A, B, C, dan D. Banyak anggota himpunan A ini ada 4. Banyak anggota himpunan ini disimbolkan dengan NA. Jadi ditulis NA sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke penyajian himpunan. Himpunan bisa disajikan dalam 3 cara, yaitu yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya yang biasa disebut dengan enumerasi. Contohnya, himpunan B anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Ini merupakan penyajian himpunan dengan cara enumerasi, itu dengan langsung menyebutkan anggota-anggotanya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat anggotanya. Misalkan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 11. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini dibaca B adalah himpunan X dengan syarat X kurang dari 11 dan X merupakan
bilangan prima. Ini ada soal, coba adik-adik kerjakan. Ini adalah E, himpunan semua X dengan syarat X lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 9, dan X itu merupakan elemen atau anggota bilangan bulat. Demikian penjelasan singkat dari Kak Ita. Untuk lebih memahami materi, kalian bisa mengunjungi portal Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.